Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Yang kami muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Sobirin, kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan tokoh masyarakat, alim ulama, jari pandai, orang tua kami yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi yang berbahagia ini. Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih izinkan kita untuk kembali datang ke masjid ini. Allah masih berikan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tanpa nikmat iman dan Islam, tanpa nikmat kesehatan, kekuatan, maka kemungkinan kita pada pagi yang berbahagia ini tidak berada di masjid ini. Maka oleh sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, marilah kita mensyukurinya dengan cara mempergunakan semua itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat beriring salam, mari sama-sama kita ucapkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kajian kita pada pagi yang berbahagia ini dalam masuknya waktu syuruk, kami sampaikan sebuah hadis riwayat dari Abu Nu'aim dari Anas. Hadisnya berbunyi, arba'atun minas siqam, jumudul ain wa qaswatul qalb wal hirsun wa tulul amal. Di dalam hadis ini disampaikan ada 4 ciri-ciri, tanda-tanda orang yang akan hidupnya atau kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhiratnya celaka. Ada 4 ciri-ciri ataupun sifat atau tanda-tanda orang yang kehidupan dunianya ataupun terutama kehidupan akhiratnya kehidupan yang celaka, atau bisa jadi dia nanti su'ul khotimah. Yang pertama, jumudul ain, adalah mata yang keras. Artinya mata yang tak pernah mengeluarkan air mata karena dosa. Mata yang tak pernah menangis karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah nangis, Bu? Pernah ya.
Nangisnya kenapa, Bu? Nangisnya karena dulu pernah Ustaz nangis dulu waktu muda karena putus cinta Ustaz. Enggak termasuk tuh. Jadi yang dimaksud di sini jumudul ain, mata yang tak pernah nangis karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mata kita ini adalah sumber dosa. Mata ini adalah sumbernya dosa. Apalagi di akhir-akhir zaman ini saya rasa di antara anggota tubuh kita yang paling banyak dosanya adalah mata. Betul enggak, Pak? Betul. Kenapa? Karena ya kalau sekarang inilah keluar rumah kita, mata melihat berdosa. Masuk rumah, buka handphone, berdosa lagi. Mata. Matikan handphone, hidupkan TV, berdosa lagi. Jadi mata ini adalah banyak sekali dosa dan kesalahannya, dan ini salah satu anggota tubuh kita yang sumber paling banyak dosanya. Pergi bekerja, niatnya pergi bekerja, Bu. Keluar rumah, naik motor atau mungkin ada yang naik mobil, niatnya pergi bekerja. Tak ada niatnya untuk berbuat dosa. Bekerja itu ibadah. Tetapi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu, matanya berdosa. Apa yang menyebabkan mata berdosa? Karena dia melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, anak-anak kita, anak-anak muda kita, ayo mari kita sama-sama menjaga. Kami bapak-bapak ini terutama, ini kita rahasia bapak-bapak ya Pak. Ini banyak dosanya. Apa penyebabnya? Penyebabnya dari ibu-ibu ya. Tapi bukan ibu-ibu kita yang di sini. Penyebabnya anak-anak muda kita yang tidak bisa menjaganya. Maka mata kita ikut berdosa. Kata Ustadz Bom-Bom, kalau kita naik kendaraan itu cemana lah ya. Dia ada di depan kita, tak ditengok, nanti kita tertabrak. Mau menengok berdosa. Itu dia. Maka kami himbau, mohon maaf kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anak muda, anak gadisnya terutama, atau ada cucu kita. Mari kita sama-sama ingatkan, ayo, jangan gara-gara kita orang lain berdosa. Orang lain saja berdosa gara kita, apalagi kita yang melakukannya. Mari kita menjaganya sama-sama. Kemudian sampai di tempat kerja. Sampai di tempat kerja, mata ini melihat lagi apakah yang dilihat itu dihalalkan oleh Allah. Tengok lagi tempat kerja kita, di mana kita bekerja. Apakah mungkin di tempat yang bisa orang menjaga agar mata kita ini tidak berdosa, atau malah sebaliknya. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh mata kita. Kita tak sengaja setiap hari kita buka handphone. Buka handphone, yang kita buka adalah WA. Pada awalnya kita di WA itu yang kita buka adalah pesan-pesan masuk, WA group. Kita ketawa TV melihat pesan yang masuk itu. Ada video pendek yang dikirim oleh teman kita di WA itu. Kita tertawa melihatnya. Apa yang kita tertawakan itu? Kadang kita tidak sadar. Yang kita tertawakan itu ternyata orang yang buka aurat. Yang kita tertawakan itu adalah kesalahan orang, kekurangan orang. Kita menikmati kekurangan orang.
kita menikmati aurat orang, itu dosa mata kita. Kita buka TV, yang kita lihat, yang kita inginkan adalah informasi yang kita dapatkan dari TV. Ternyata ada nyanyi-nyanyian, ada nyanyi dangdut di situ. Berjoget-joget lah, asik loh awak menengok. Ndak tertukar channel tadi loh. Berdosa juga dia. Tetapi dosa mata yang kita lakukan setiap hari, mata kita jumudul ain, tak pernah menangis karena dosa yang kita perbuat. Cobalah sesekali bawalah mata ini menangis karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mau dia menangis, cobalah dibuat-buatlah dulu, Bu. Ya Pak, ya dibuat-buatlah dulu. Tapi jangan depan orang. Dibuatlah di rumah. Ya Allah, mata ini tak mau menangis karena dosa. Padahal dosa mata ini paling banyak. Dari sumber dosa dari mata ini. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Nanti sumber awalnya adalah mata, terlihat oleh mata, terlintas di pikiran, terucap oleh lidah, terbuat oleh anggota tubuh yang lainnya. Itu sumber dosa kita. Lalu yang kedua, wa qaswatul qalb, hati yang keras, hati yang kesat, hati yang sulit menerima kebenaran. Ciri orang yang kehidupannya celaka dunia ataupun akhirat. Hatinya kesat, hatinya keras. Kalau kerasnya batu ditetesi oleh air, lama-lama bisa cekung batunya. Tapi kalau hati kita yang keras, ditembak mati pun tahan dia. Itu kalau hati kita yang keras itu. Maka kaitannya dengan jumudul ain tadi, dengan mata yang tidak mengeluarkan air mata karena dosa tadi, ini erat kaitannya dengan hati kita. Karena apa mata kita tidak bisa mengeluarkan air mata karena dosa? Karena hati kita tidak bersih, hati kita keras, sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat orang lain. Betul benar dia saja. Tak benar terhadap apa nasihat orang lain. Sulit menerima nasihat orang lain. Marilah kita sama-sama terbuka menerima nasihat dari orang lain dan menerima kekurangan kita. Karena kita tahunya kekurangan kita adalah dari orang lain. Kadang kita tidak sadar ternyata kesalahan dan kekurangan kita ada pada diri kita yang jelas kita lakukan setiap hari, tapi karena hati kita tak mau menerima, disalahkan orang tak mau kita, yang benar tetap kita. Saya sendiri, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagai saya imam di masjid ini, saya terbuka koreksi, saran, kritik dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama sebagai imam, baik bacaan Al-Fatihah saya, bacaan-bacaan surah yang lainnya, doa, zikir dan lain sebagainya. Apa rasanya yang bapak ibu tak cocok, sampaikan saja. Apa rasanya bacaan saya yang kurang pas, sampaikan saja, tentunya dengan cara yang bijak. Saya terbuka, tidak menolak dan tidak akan melawan, dan kalau itu memang salah saya akan perbaiki demi untuk kebaikan kita bersama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita disalahkan orang, hati kita menolak. Ketika kita disebut oleh orang lain salah kita melawan. Bahkan kita menyerang balik. Macam inyo aja yang botuh, macam inyo aja yang hebat.
berlawan balik. Kita tidak menerima kekurangan kita, tidak menerima kesalahan kita. Ini pertanda bahwa hati kita masih qaswatul qalb. Hatinya kesat, tak bisa menerima kekurangan. Ada sebuah istilah yang ini sangat bagus kita terapkan. Ada istilahnya cermin ajaib. Ibu pernah dengar cermin ajaib? Cermin ajaib kita anggap sajalah cermin biasalah dulu. Tapi ini kalau diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi cermin ajaib. Kalau cermin itu tak pernah berbohong. Tak pernah berbohong. Kalau ibu ngaca, bakaco takkan pernah berbohong. Asal kaconya lai bersih. Kalau buram yo. Kacanya bersih, cerminnya bersih, tak akan pernah berbohong. Kalau berjerawek di muka awak pastinya menyobek. Tu jerawek godang tu nampak. Kalau awak laba uban, tengoklah di kaca tu. Pastinya tak akan bohong. Tapi kalau tengok di HP, kalau di kamera ibu, bapak, itu berbohong tu. Kamera Samsung tu. Trek, ganteng. Mulus, tak ada jerawat, kan? Ternyata kamera lah pakai filter. Tapi kalau kaca, cermin, tak akan bohong. Apa sebenarnya yang ada pada diri kita, dia akan memberitahu. Jelekkah kita? Bertanyalah sama dia. Jelek muka kita? Cantik muka kita? Lihatlah kepada cermin. Nah, bagaimana menjadi cermin ajaib dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi, apa yang datang kepada diri kita, itulah sebetulnya jati diri kita. Kita dihina orang mungkin karena kita pernah menghina orang. Kita dikritik orang karena kita memang pantas dikritik. Kita disalahkan orang karena kita memang salah. Karena itu cerminan dari diri kita. Kita hari ini diuji oleh Allah, diberikan musibah, teguran. Mungkin karena itulah yang pantas dan cerminan dari diri kita. Lalu bagaimana? Terimalah itu. Jangan marah sama cermin tadi. Jangan pecahkan cermin. Kita menerima bahwa yang dikatakan oleh cermin tadi, apa yang datang kepada diri kita, yang diperlihatkan kepada kita itu adalah karena itulah diri kita. Kalau kita bisa bercermin seperti itu, kita tak marah kepada cerminnya dan menerima itu, maka kita akan mau memperbaiki diri kita dan memperbaiki qaswatul qalbi, hati kita yang kesat tadi. Kalau kata Nabi, bagaimana memperbaiki hati kita yang keras, hati yang kesat itu? Perbanyaklah menyantuni anak yatim, kata Nabi. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan agar hati ini bisa lunak, menerima kebenaran dan taat kepada Allah? Perbanyaklah melihat orang yang sedang sakit. Kalau orang sudah sakit, dia ternyata sakit ini membuat orang bisa menjadi sadar. Orang yang sombong luar biasa, merasa hebat, tak pernah disalahkan orang, tak pernah hidupnya susah, tak pernah, pokoknya segala macam lah luar biasa. Begitu jatuh sakit, baru dia terasa ternyata dirinya tidak ada apa-apanya. Ternyata sudah terbaring di rumah sakit, lemah, lemas, tak bisa berbuat apa-apa. Habislah sudah kehebatan tadi. Nah, kita lihat orang yang seperti itu sudah tak berdaya, akan melembutkan hati kita. Kemudian apalagi seringlah menengok orang yang meninggal. Melihat orang yang sudah meninggal, lihat mukanya, bayangkan seandainya kita yang seperti itu.
ikut menyelenggarakan jenazahnya, mengantarkannya ke pemakaman kalau bisa sesekali kita yang meletakkan jenazah ke liang lahat. Bayangkanlah diri kita yang ditaruh di situ. Insya Allah akan melembutkan hati kita. Kemudian apalagi kalau tak juga bisa melunakkan hati kita, tak bisa juga membuat kita ini hati yang keras tadi, tak menerima kebenaran tadi, sering membangkang, sering melawan aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala tak diindahkan. Maka ini saya ambil dari Ustaz Somad, cobalah sesekali api mancis itu dibakar ke tangan, semenit jadilah. Kalau tahan, nah, ternyata diri ini tidak ada apa-apanya, kekuatan kita tak ada sama sekali. Itulah cara-cara agar hati kita menjadi lunak. Karena ini tanda dari orang yang kehidupannya celaka di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama tadi jumudul ain, yaitu orang yang matanya tidak mau menangis karena dosa. Yang kedua waqaswatul qalb, hati yang keras. Yang ketiga wahirsun, tamak, rakus. Tamak dalam arti tamak terhadap dunia, tamak terhadap kehidupan dunia. Tak bisa melihat orang lain lebih daripada dia. Dia ingin pula seperti itu. Apa yang nampak produk yang baru, dia ingin pula untuk mendapatkannya. Dan itu dia kejar memang. Dikejarnya. Kalau sekedar ingin saja itu wajar, tetapi ini dikejar dan diusahakan untuk mendapatkannya. Ukuran tidak mampu, tetapi dimampu-mampukan. Ini tamak kita namanya. Rakus. Bahkan kata Nabi, seandainya anak Adam itu, manusia itu memiliki satu gunung emas. Satu gunung emas. Jadi dia punya gunung emas isinya. Pasti dia ingin memiliki gunung emas yang kedua. Nah, itulah sifatnya manusia. Kalau dia sudah memiliki 2 gunung emas, pasti dia ingin memiliki gunung emas yang ketiga. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita perturutkan keinginan kita, tamak kita, maka tak akan pernah habisnya terhadap dunia ini. Hanya ada satu yang boleh kita tamak, yaitu terhadap ilmu. Kalau terhadap ilmu, ini merupakan salah satu daripada syarat orang menuntut ilmu, itu tamak dia terhadap ilmu. Masih kurang. Bahkan semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita mendengarkan pengajian, makin terasalah bahwa semakin kurangnya ilmu kita. Yang ini saya belum tahu. Yang ini belum saya tahu. Yang ini belum saya tahu. Tapi kalau ada orang, alah, ustaz itu juga balik yang ceramah. Alah, ustaz itu juga balik yang ceramah. Itu ilmu tak akan masuk ke diri dia. Mungkin hari ini ustaz itu belum menyampaikan masalah itu. Besok dia akan menyampaikan kaji yang lain, dan itu kita belum mengetahuinya. Itu sifat tamak terhadap ilmu seperti itu harus ada pada diri kita. Tapi kalau terhadap dunia harus kita hindari. Terutama untuk mengikuti tren-tren anak-anak muda seperti zaman sekarang. Handphone setiap bulannya ada keluaran yang baru. Nah, itu ingin diikuti yang model-model seperti itu. Besok harus pula saya punya. Besok harus pula saya punya. Maka kalau kita ikuti tamak kita terhadap itu, di dunia saja hidup kita sudah celaka, apatah lagi sampai ke akhirat nanti. Nah, itu yang ketiga, yaitu tamak terhadap dunia. Kemudian yang keempat adalah watulul amal, adalah panjang angan-angan. Angan-angannya panjang, angan-angannya banyak, tapi usahanya kurang.
Kita berangan-angan ingin menjadi ini dan itu. Kita lihat orang kaya itu enak, hidupannya enak. Andaikan aku jadi orang kaya. Tapi usaha kita untuk menjadi kaya itu tak ada. Cuman berandai-andai dan berangan-angan saja. Biasanya orang yang berangan-angan ini malas bekerja. Dia pandainya hanya berangan-angan, melamun dari pagi. Saya jadi orang kaya, saya jadi anggota dewan. Hari ini saya ke sini, besok saya ke sana. Saya jalan-jalan, habiskan duit ke sana kemari. Udah, akhirnya hari udah sore. Cuman berangan-angan saja. Dari pagi berangan-angan seperti itu sampai sore seperti itu juga. Ini dilarang di dalam agama kita, dilarang oleh Nabi. Bercita-cita boleh, karena kalau kita bercita-cita, kita pasti berusaha untuk menggapainya. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Bercita-cita menjadi orang sukses, menjadi orang kaya itu dianjurkan. Tetapi kalau berangan-angan saja, usaha untuk menjadi sukses dan menjadi orang kaya itu tidak ada. Ini dilarang karena ini dipandu atau diasung oleh setan. Karena memang itu adalah pekerjaan setan agar pikiran kita itu mengarah kepada berangan-angan panjang, sementara kita malas untuk berbuat, malas untuk berusaha, dan malas untuk bekerja. Kita boleh saja ada perasaan iri dalam hati kita melihat orang-orang kaya itu, tapi bukan iri mengalahkan dia, bersaing dengan dia, menjatuhkan dia, tidak. Tetapi bagaimana kita juga bisa seperti itu. Kita boleh dalam hati kita iri melihat orang hebat, tetapi kita harus memperbaiki diri kita menjadi orang hebat, bukan harus mengalahkan dia, bukan harus menjatuhkan dia, tapi memotivasi diri kita agar juga kita menjadi orang hebat atau menjadi orang kaya, bukan menjadi orang yang angan-angannya panjang, angan-angannya tinggi, lalu dia tidak berbuat dan tidak berusaha. Jadi demikian saja untuk pengajian kita pada subuh Ahad kali ini. Ada 4 hal yang dapat menyebabkan kehidupan kita celaka, baik di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Yang pertama adalah jumudul ain, yang kedua wa qaswatul qalbu, yang ketiga wa hirsun, yang keempat wa tulul amal. Yang pertama mata yang tidak mau menangis karena dosa, yang kedua hati yang keras tidak bisa menerima kebenaran, dan yang ketiga adalah tamak terhadap dunia, dan yang keempat adalah panjang angan-angan. Demikian ceramah ini. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan khilaf dan kesalahan itu adalah dari pribadi kami sendiri. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.